Udah coklat, kopi, gula, susu. Halo teman-teman semua, hari ini aku seneng banget nih bisa bikin lagi tutorial buat kalian semua. Di kesempatan hari ini aku bikin tutorial makeup pengantin yang super simple banget. Karena dengan menggunakan hijab seperti ini tuh benar-benar terkesan lebih simple tapi mewah dan elegan banget. Ditambah lagi aksesoris yang aku pakai saat ini terkesan bener-bener kayak ratu sehari gitu loh. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya aku dapetin look seperti ini, jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya, supaya tidak ada info yang tertinggal, oke? Oh iya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini ya. Buat kalian juga yang baru gabung, halo, salam hangat dari aku. Semoga kalian enjoy nontonin video aku sampai akhir, oke? Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara subscribe channel ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua, oke? Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya aku dapetin look seperti ini, oke, kita lanjut aja ke tutorial hijab dan makeupnya. Pertama di sini aku menggunakan serum dari Wardah. Ini sudah mengandung vitamin C yang membantu menjaga agar kulit tampak lebih muda, cerah, dan sehat terawat. Jadi sekarang aku mau menggunakan serum ini dulu supaya muka aku itu terlindungi dari sentuhan makeup langsung. Lanjut ke bagian base makeup. Di sini aku menggunakan base makeup dari Benefit The Professional yang kayak gini packaging-annya. Lanjut ke bagian foundation. Di sini aku menggunakan foundation dari Benefit yang soft blur. Di sini aku menggunakan beauty blender atau sponge untuk meratakan si foundationnya itu ke muka aku supaya hasilnya lebih halus dan lebih tahan lama. Di sini aku menggunakan Aye Base Makeup. Ke bagian eyeshadow, di sini aku menggunakan eyeshadow velvet. Aku mau ngambil warna yang ini. Dibersihin dulu si kuasnya. Lanjut ke bagian eyeshadow kedua. Di sini aku menggunakan warna yang ini. Aku ganti kuas dengan kuas pensil seperti ini, jadi kayak lancip dan agak runcing bagian ujungnya. Di sini aku mau menggunakan warna yang coklat ini. Lanjut ke bagian eyeshadow keempat. Di sini aku menggunakan warna yang hitam, warna yang ini. Nah, aku naruhnya pas di ujung mata aja. Terus kalian blendnya kalian ketengahin kayak gini. Di sini aku menggunakan eyeshadow dari Makeover dan di sini aku menggunakan seri Golden Express. Di sini aku mau ngambil warna yang tengah ini, terus aku pakai jari aja. Nah, supaya pembauran lebih sempurna untuk si eyeshadownya, di sini aku mau ngeblend si eyeshadownya supaya merata dan gak ada yang nemblok. Di sini aku mau nge-conceal under eye aku bagian sini supaya matanya terlihat lebih cerah dan lebih fresh ya.
Di sini aku menggunakan foundation dari Benefit juga, tapi ini serinya yang 03 ya teman-teman. Jadi ini tuh lebih putih dibanding warna foundation yang tadi aku pakai. Nah, ini tuh kan agak lebih gelap gitu kan. Nah, ini aplikatornya kuas yang flat. Lanjut ke bagian loose powder. Di sini aku menggunakan loose powder baby powder dari Pond's ya. Jadi aku pakainya yang Insta Bright Tone Up. Pas dipakainya halus banget ke muka aku, dan dia itu nggak gampang nge-crack ya teman-teman. Nah, jadi aku pakai di bagian under eye dan membuat muka aku itu jauh lebih cerah di daerah sini. Ke bagian bawah matanya, jadi sini aku mau pakai warna yang ini dicampur warna yang ini. Taruh di bagian bawah mata. Lanjut ke bagian eyebrow. Di sini aku menggunakan eyebrow kit dari Wardah, dan ini aku lagi suka-sukanya dan demen-demennya pakai eyebrow kit dari Wardah ini karena sebagus itu hasilnya. Menurut aku pribadi gitu kan. Jadi ini tuh gampang banget dipakainya dan gampang juga untuk dihapusnya. Jadi dia itu nggak semacam kayak gel gitu loh. Jadi ini tuh gampang banget untuk dihapusnya pokoknya. Nah, ini tuh teksturnya semacam powder gitu, tapi dia itu agak creamy gitu loh. Pokoknya bagus banget, dan ini tuh gampang juga untuk dihapusnya kalau misalnya kita salah ngebentukin alis gitu. Jadi aku suka banget sama eyebrow kit dari Wardah ini. Nah, aku pakai spoolie brush untuk merapihin bagian depan alisnya. Di sini aku menggunakan Wardah yang Expert Optimum High Black Liner. Lanjut ke bagian maskara. Di sini aku menggunakan maskara dari Wardah yang Expert Perfect Curly. Nah, di sini aku menggunakan bulu mata yang 3 layer ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk bagian matanya. Di sini lanjut ke bagian kontur. Di sini aku menggunakan kontur palette kayak gini, dan di sini aku mau menggunakan warna yang ini. Lanjut ke bagian blush on. Di sini aku menggunakan blush on warna yang ini. Di sini aku mau ngebersihin under eye aku. Jadi tadi kan aku pakai loose powder gitu, jadi sekarang aku mau ngebersihin sisa-sisa loose powdernya di area under eye-nya. Di sini aku menggunakan powder dari Benefit. Ini aku pakainya yang Velvet Powder Foundation. Ke bagian highlighter, di sini aku menggunakan highlighter dari Lux Cream. Kayak gini packagingannya. Jadi ini tuh highlighternya bener-bener kelihatan basah banget muka kita itu. Lanjut ke bagian lipstick. Di sini aku menggunakan lipstick dari Revlon ya. Meskipun dia cair, tapi hasilnya dia itu matte gitu. Ini tuh teksturnya seperti lip tint ya teman-teman. Jadi ini tuh teksturnya cair gitu, tapi dia itu matte ya. Tapi matte-nya nggak bikin kering juga loh. Jadi bagus banget. Nih aku pakainya yang 05 ya. Jadi seperti ini untuk warna lipstiknya, aku suka banget dan hasilnya juga natural ya menurut aku. Nah, buat kalian yang nggak pengen terlalu pucat ataupun ada yang pengen merona-merona gitu untuk si bibirnya, kalian tinggal diumreh aja ya lipstiknya, ataupun kalian bisa menyesuaikan warna lipstik yang kalian suka karena banyak banget pilihannya.
setahu aku sih ada 7 pilihan warna lipstick ya. Nah, ketiga ini aku suka banget karena bisa digradasiin ya, antara si 05 yang exquisite yang dari Revlin sama yang 01 ataupun 07, tergantung selera kalian ya, mana yang suka. Dan oke, ini dia warna lipstiknya. Aku suka banget warnanya, terkesan lebih natural dan simple banget. Di sini aku menggunakan setting spray dari Lux Cream dan aku belum move on sama Lux Cream ini karena hasilnya bagus banget, mengunci semua makeup aku. Dia itu benar-benar pas banget ya di muka aku, cocok banget di kulit aku. Jadi pas dipakai itu lebih glowing, lebih sehat dan awet banget makeupnya. Jadi aku belum move on sama setting spray dari Lux Cream ini karena ini tuh hasilnya benar-benar bagus banget di kulit aku. Aku belum nemu lagi yang cocok setting spray di kulit aku. Nah, karena udah pakai setting spray, di sini lanjut ke bagian soft lens. Aku belum pakai soft lens nih. Jadi sekarang aku mau pasang soft lensnya dulu nih. Jadi ini tuh tergantung selera kalian sih sebenarnya ya. Cuman sekarang aku suka pakai Dubai. Jadi aku pakainya yang Galaxy Grey ya. Oke, pokoknya ini tuh Galaxy Grey ya teman-teman. Galaxy Grey-nya. Jadi dia itu packaging-nya kayak gini. Nah, ini tuh baru aku beli ya teman-teman, dan gak tahu nih hasilnya bagus apa enggak di mata aku ya. Jadi ini tuh grey gitu loh. Dan tada, jadi ini dia hasil final looknya untuk tutorial makeupnya. Semoga kalian suka ya untuk makeupnya. Dan soft lensnya, aku sudah pakai soft lens dan ini tuh bener-bener cetar banget ya si soft lensnya, nggak soft dan bener-bener galak banget gitu kan si soft lensnya. Tapi semoga kalian suka aja ya. Dan aku juga sekarang sudah ganti bajunya beserta innernya supaya matching ya sama bajunya, abu-abu gitu. Sebelum lanjut ke tutorial hijabnya, di sini aku pakai aksesoris seperti ini. Terus kita pentulin di masing-masing sisi. Nah, kita pentulin juga di bagian belakang. Dan sekarang kita lanjut ke bagian hijabnya. Di sini aku menggunakan hijab segi 4 dan seperti biasa dibikin segitiga dulu seperti ini. Dan di sini aku pakainya hijab segi 4 Bella Square. Nah, kita ngambil sama panjang. Lalu kita pentulin. Aku suka sama hijab Bella Square ini. Ini tuh bener-bener gampang banget diaturnya dan ringan banget dipakainya, nggak bikin berat, apalagi gerah ya teman-teman. Karena bagus banget bahannya juga, ringan dipakai dan nyaman, terus gampang juga dibentuknya nih. Sekali bentuk aja udah dengan sendirinya ngebentuk muka aku. Nah, kalian tinggal disesuaiin aja sama selera kalian, mau ini agak lebih bulat gitu kan. Nah, agak lebih bulat kayak gini ataupun agak lebih mancung sedikit biar kelihatan lebih tirus. Tergantung selera kalian, oke? Bagian yang kiri ataupun yang kanan terserah kalian, tapi di sini aku mau mulainya bagian yang kiri dulu. Aku tarik, aku rapihin dulu bagian sininya. Aku tarik ke belakang dan rapihin aja serapi mungkin. Nah, bagian sini juga sama, ditarik. Kita pentulin di bagian belakang. Nah, dirapihin aja serapi mungkin. Dan kita pentulin di bagian belakang. Ditarik ke depan, terus kita selipin di depan. Lalu bagian yang ini tinggal dirapihin aja serapih mungkin. Dan kita pentulin di bagian belakang. Kalian rapihin aja serapi mungkin, dan ini tuh harus bener-bener rapi supaya di area lehernya ini terlihat kebayanya ya teman-teman. Bagian sini tinggal dirapihin aja. Kita
kita pentulin di bagian belakang. Oke, jadi seperti ini pemasangan hijab pengantinnya. Nah, kita mulai pemasangan aksesoris kembang melatinya. Nah, ini adalah kembang melati yang disebut dalam adat Sunda itu sebagai ronce melati ya teman-teman. Nah, ini melambangkan kesucian dan kemurnian dari pihak pengantin perempuan. Panjang untayan kembang ronce melati ini tuh sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, ini tuh mangle susun atau yang disebut biasa di adat Sunda itu ronce melati. Nah, biasanya mangle susun disusun dengan bunga melati, kamboja, tanjung ataupun sedap malam. Nah, kita pakai di sebelah kanan. Jadi masangnya harus di belakang telinga ya teman-teman. Aku pentulin 2-3 jarum ya teman-teman, biar hasilnya nggak melorot dan dia stay di tempat gitu. Meskipun dia gerak, dia nggak akan pergi. Untuk mangle susun yang panjang ini memiliki makna menyimbolkan rencana pekerjaan rumah tangga yang telah disusun dengan rapi. Jadi benar-benar sesuai untayan bunga ini ya, disusunnya dengan rapi dan apik banget. Selanjutnya kita pasang kembang yang mini, yang kecilnya dibanding mangle susun ini ya teman-teman. Nah, ini tuh dalam adat Sunda biasa dikenal mayang sari ya teman-teman. Nah, ini tuh lebih kecil dan lebih pendek, jadi masangnya harus di atas, jangan sampai kena pundak. Jadi harus seperti ini, harus menggantung dan diletakkan di belakang telinga kiri ya teman-teman. Mayang sari ini memiliki makna spiritual yang mendeskripsikan harapan agar tidak ada perselisihan di dalam rumah tangga. Kita pentulin si mayang sarinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman pemasangan aksesoris kembang melatinya. Semoga kalian suka ya. Jadi harus menggantung ya teman-teman, jangan sampai kena pundak ya. Supaya bagian belakangnya nggak terlalu polos ya, seperti ini. Di sini aku pasang tile. Nah, ini tuh 1,5 meter persegi ya teman-teman. Jadi dibikin segitiga seperti biasa. Bagian tengahnya ini aku jahit ya teman-teman. Jadi dia itu ngebentuk seperti ini loh. Nah, kita pasang di bagian belakang. Kita pentulin di bagian tengah-tengah. Untuk bagian sininya biar nggak kelihatan polos banget gitu kan. Jadi di sini aku pakai aksesoris mutiara seperti ini. Aku susun juga seperti ini pakai benang ya. Jadi seperti ini. Nah, supaya nggak polos di sini aku pakai seperti ini. Tapi memang nggak begitu kelihatan sih. Kita pasang di bagian belakang. Nah, di bagian belakang dililit-lilitin aja ataupun kalian pentulin. Yang suka modelnya seperti ini, kalian tinggal langsung aja foto prewedding. Tapi buat kalian yang pengen agak weddingnya terkesan lebih jadi Cinderella dan bener-bener putri sehari, ratu sehari, supaya benar-benar kerasa banget kan ratu seharinya, kalian tinggal pakai aksesoris mahkota seperti ini. Tapi buat kalian yang nggak pengen terlalu begitu kelihatan si mahkotanya, pengen yang simple mahkotanya gitu kan, tapi manis terlihatnya, tinggal kalian ganti aja mahkotanya ya. Nah, ini aku pakai mahkota yang ada mutiaraannya ya, jadi sama ya kayak yang ada di sini, seperti ini ya. Tapi aku suka mahkota yang tadi ya, jadi kelihatannya benar-benar kayak ratu sehari gitu loh. Buat kalian yang pengen lebih kontras lagi untuk si mahkotanya, kalian tinggal pasang aja. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pemasangan mahkotanya ini benar-benar simple banget. Nah, untuk pemasangan aksesorisnya tinggal kalian sesuaiin aja sama selera kalian. Mau yang menyatu dengan bajunya sesuai warna baju semacam ini kan, ini ada pink dan ini juga kebayanya ada pink-pinkan gitu. Nah, aku lebih suka warna ini loh, jadi bener-bener kayak mahkota ratu sehari gitu loh. Nah, bentuknya juga sesuai yang aku mau ya untuk look kali ini. Jadi ini tuh looknya bener-bener pas untuk mahkotanya juga. Kalian penasaran kan bagian belakangnya seperti apa? Tadi kan aku sudah ngerapihin semua bagian depannya, pemasangan aksesoris maupun mahkotanya dan yang lainnya. Nah, kita lihat bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi ini dia hasil final looknya. Semoga kalian suka untuk look tutorial hijabnya beserta pemasangan aksesorisnya. Semoga menginspirasi kalian semua saat acara wedding ataupun acara pernikahan. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini ya teman-teman.